A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat-nikmatnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan, terutama saya, untuk membuat materi ini, menjelaskan materi yang akan saya sampaikan di lanjutan mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data pada pertemuan ke-6. Baik, dan tak lupa juga selawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak di akhir atau di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di materi ke-6 ini saya akan membahas tentang WiFi ya, 802 ya, 11 ya. A, B, G, N, AC dan sekarang AX ya. Atau yang terbaru adalah WiFi 6 ya. Baik, IEEE ya 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network di frekuensi 2.4, 3,6, 5 dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer ya, atau dikenal IEEE ya. Versi dasar dirilis tahun 97 dan telah melalui serangkaian pembaruan dan menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel atau WiFi ya. Jadi WiFi atau kita lebih mengenalnya dengan access point ya. Kalau WiFi itu medianya ya, karena jaringannya berbasis media jaringan nirkabel. Nah, di dalam IEEE ada kode tertentu untuk standarisasi dalam teknologi komunikasi ya. Ada 802.1 ya, 802 ya, yang mana 820.1 ini adalah LAN MAN Management and Media Access Control Brick. 8022 ada Logical Line Control atau ILC. B023 CSMA ya, jaringan CSMA CD standar untuk Ethernet koaksial atau UTP. Ya. Untuk 8024 itu untuk token bus, kemudian 802.5 untuk token ring, bisa menggunakan kabel STP juga. 8026 Distribute Quick Dual Bus atau DQDB MAN. 802.7 atau LAN Broadband. 8028 Fiber Optic LAN dan MAN standar FDDI. 8029 Integrate Service LAN Interface atau standar ISDN. 80210 LAN atau MAN Security untuk VPN. 80211 LAN nirkabel atau WiFi. Nah, ini yang kita pakai ya, 80211 ini ya. 80212 Demand Priority Access Method. 802.15 PAN nirkabel Personal Area Network, IRDA dan Bluetooth. 802.16 Broadband Wireless Access standar untuk WiMAX ya. Jadi kalau WiMAX nih kalau nggak salah tahun 2005 ya, itu lagi sebelum teknologi 4G ya. Setelah 3G ada WiMAX, kemudian baru 4G ya. Oke, saya akan jelaskan yang ya, karena kita yang tentang WiFi ya, yang standarisasi 11A ya, standarisasi IEEE 802.11A, bekerja pada frekuensi 5 GHz mengikuti standar dari UNEE ya, atau Unleashed National Information Infrastructure. Teknologi IEEE 802 atau 11A tidak menggunakan teknologi split spectrum, melainkan menggunakan standar frekuensi division multiplexing atau FDM, mampu mentransfer data hingga 54 megabit per second ya. Nah, jadi kalau dia mampu mentransfer data hingga 54, ini yang teknologi pertama ya. Kemudian di IEEE 802.11b saat ini yang paling banyak digunakan satu ya, menawarkan throughput maksimum dari 11 megabit per second ya, 6 Mbps dalam praktik, dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka. Ia menggunakan rentang frekuensi 2,4 GHz
ya, dengan 3 saluran radio yang tersedia, transmisi data hingga 5,4 hingga 11 megabit per second ya. Kemudian untuk 802.11c atau disebut Wi-Fi ya, yang menjembati standar 802.11c tidak menarik bagi masyarakat umum, hanya merupakan versi 8021D standar yang memungkinkan 8021D dijembatan dengan 802.11 perangkat yang kompatibel pada tingkat data link. Kemudian untuk 11D tadi adalah suplemen untuk standar 802.11 yang dimaksudkan untuk memungkinkan penggunaan internasional 802.11 lokal jaringan. Ini mungkin perangkat yang berbeda informasi perdagangan pada rentang frekuensi tergantung pada apa yang diperbolehkan di negara mana perangkat dari. Untuk standarisasi 802.11e yang dimasukkan untuk meningkatkan kualitas layanan pada tingkat data link layer. Nah, tujuannya standar ini adalah untuk menentukan persyaratan paket yang berbeda dalam hal bandwidth dan keterlambatan transmisi sehingga memungkinkan transmisi yang lebih baik suara dan video. Kemudian standarisasi 802.11f adalah rekomendasi untuk jalur akses vendor produk yang mungkin untuk menjadi lebih kompatibel. Ia menggunakan inter-access point protokol roaming ya, yang memungkinkan gangguan roaming transparan akses beralih dari satu titik ke titik lain sambil bergerak tidak peduli apa mereka jalur akses yang digunakan pada infrastruktur dengan jaringan. Kemampuan ini juga hanya disebut roaming. Sedangkan standarisasi 802.11g menawarkan bandwidth yang tinggi 54 megabit per second throughput ya maksimum sampai 30 megabit per second dalam praktik pada rentang frekuensi 2,4 GHz. Nah, standar 802.11g ini mundur kompatibel dengan standar 802.11b yang berarti bahwa perangkat yang mendukung standar 802.11g juga dapat bekerja dengan 802.11b. Selanjutnya, standar IEEE 802.11ac menawarkan bandwidth dengan kecepatan kapasitas maksimum 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second dengan kecepatan maksimum per user. Seperti laptop dan perangkat klien lainnya adalah 500 megabit per second yang dicapai dengan mengembangkan bandwidth yang lebar yaitu 160 MHz ditambah dengan dukungan MIMO dan tentunya dengan kecepatan modulasi yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah standarisasi I802.11ax atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6. Nah, ini teknologi yang terbaru ya, merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Kecepatan dimiliki oleh 802.11ax ini dapat mampu mencapai 10,53 gigabit per second atau sekitar 1,4 gigabit per second. Untuk mengirimkan data, standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz dengan teknologi MIMO dan juga mendukung MU MIMO. Rencananya akan disiapkan untuk standar Wi-Fi perangkat mobile atau smartphone pada tahun 2019. Nah, ini contoh ya, ini produk Linksys WRT54G ya, memiliki gelombang radio 802.11b atau G dengan 2 antena ya. Ini. Nah, sekarang what is 802.11ax? Ya, apa itu teknologi Wi-Fi 6? Standar terbaru ini membahas tentang Wi-Fi terbesar saat ini, kinerja dan peningkatan kepadatan perangkat dan keragaman aplikasi. Untuk menangani tantangan ini, 802.11ax meningkat kapasitas throughput hingga 4 kali lipat dari 802.11ac. Tambahan peningkatan termasuk kemampuan untuk menggunakan 2,4 GHz dan pita 5 GHz untuk sejumlah kasus penggunaan. Nah, dia juga multi user perform ya. Bisa dibilang fitur baru yang paling penting dalam standar 802.11ax adalah fitur multi pengguna yang disebut dengan OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Beberapa perangkat dengan perangkat kebutuhan bandwidth dapat dilayani secara bersama sebagai pengganti. Model yang ada di mana perangkat bersaing satu sama lain untuk mengirim data. Dengan 802.11ax tidak ada persisian karena masing-masing perangkat secara bersama dijadwalkan untuk mengirim data secara paralel. Nah, penanganan paket data dengan cara ini meningkatkan kinerja secara keturunan jumlah paket terutama yang sensitif terhadap latensi. Nah, sebagai lalu lintas, suara dapat dikirim secara bersamaan dalam padat lingkungan daripada menggunakan suatu kendaraan untuk membawa lalu lintas. Itu seperti menggunakan model carpool ya. Lalu lintas dikumpulkan menjadi transportasi memungkinkan banyak percakapan terjadi sekaligus. Ini mungkin titik akses ini untuk menangani lalu lintas dari beberapa perangkat 802.11ax dengan lebih efisien ya. Nah, pada awal perkembangannya 802.11ax kasus penggunaan utama adalah meningkatkan efisiensi Wi-Fi di lingkungan dengan kepadatan teknik tinggi. Seperti tempat umum yang besar, sayangnya banyak dari apa yang telah ditulis sampai saat ini agak menyesatkan.
Tinggi kepadatan tidak terlalu berarti ratusan atau ribuan perangkat WiFi dalam jumlah besar auditorium, stadion atau lingkungan retail, tergantung pada perangkat dan aplikasi yang digunakan. 20 perangkat atau lebih dapat dianggap kepadatan tinggi saat melihat kantor, ruang kelas atau gudang. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis perangkat dan aplikasi yang digunakan, terutama video, daya tanggap aplikasi terhadap penerapan 802.11n atau 802.11 AC saat ini, jumlah perangkat iOS yang terlihat dan yang tidak. Nah, di masa lalu lintas video, terutama lalu lintas downlink nirkabel, tetapi sosial, kolaborasi, telemedicine, dan learning, aplikasi sekarang menghasilkan lalu lintas uplink yang sangat besar. Karena streaming video membutuhkan latensi rendah, IT harus memastikan bahwa pengguna tidak melihat pesan buffering yang ditakuti, atau lebih buruk lagi, jika jaringan didasarkan pada 802.11n atau 802.11 AC standar. Pengenalan 802.11ax datang pada waktu yang tepat, karena lebih bisa menggunakan 2.4 dan spektrum WiFi 5 GHz. Ya, nah ini penjelasan saya tentang WiFi ya, teknologi WiFi ya, dari 802.11 A ya, termasuk yang 11 AC ya, dan AX yang WiFi 6 yang saat ini banyak yang dipakai. Ya, kemudian saya akan coba ya. Ini ada contoh ya, video contoh. Kalian bisa lihat di video ini. Ya, di video ini. Nah, ini ada satu produk TP-Link ya. Kebetulan saya punya produk ini ya. Nah, ini TP-Link. Ini juga untuk access point ya. Jadi ada 2 antena ya, wireless end-nya. Nah, bisa juga. Nah, jadi kita ini pengaturannya lewat handphone ya. Ya. Nah, ini ada PC, ya, ada ini access point. Ya, kalau dulu kita harus pakai media kabel ya. Bisa juga menggunakan media kabel ya untuk tersambung di ininya ya. Ya, atau juga ini kalau menggunakan receiver ya. Nah, kita coba untuk setting dari access point ini ya, yang dengan merek TP-Link ini. Oke, yang pertama ya, kita siapkan dulu ya. Nah, ini lihat modelnya ya, ini wireless password pinnya ya. Jadi kita lihat di belakangnya ada pin 48387149 ya. Nah, atau password default ya, atau kalau itu biasanya kalau kita mau masukkan untuk membuka konfigurasi ya, kita bisa manggil lewat IP default ya. Ya. Oke, ini. Nah, ini kalau kita misalkan di sini kita menggunakan digital untuk ini ya. Biasanya kalau yang pakai IndiHome ya, bisa TV kabel ya, receiver TV kabel ya. Yang modemnya tapi rata-rata sekarang modemnya sudah ada WiFi ya. Nah, ini bagi yang modemnya WiFi-nya belum ada ya. Oke, ini untuk power listriknya. Nah, oke, sekarang kita buka wireless. Ini kita bisa buka dari taskbar ya. Nah, ini detect ya. Kita bisa open network sharing center ya, kalau dari taskbar, atau langsung dari control panel juga bisa klik network and sharing center ya. Nah, itu ada Rakon PC ya. Nah, itu karena dia nama PC-nya Rakon PC, itu setting LAN-nya, bisa klik kanan properties ya. IP-nya kita ini yang bentuk IP yang dinamik ya.
ya. Oke, kalau kita bisa, kalau kita yang biasa setting IP statik ya, kita inputkan ya. Jadi IP statik itu kita inputkan. Eh, Kalau yang dinamik kita biasanya otomatis ya. Cukup obtain ya IP address automatically. Oke, bisa kita input ya. 192.168.0.3 ya. Bisa terserah, bisa 15 ya. Oke, ya, untuk subnet masknya default ya 255 ini ya, kelas C ya, karena lihat dari uh, oktet pertama ya 192 ya. Sudah, kita oke, kita close untuk LAN di ini ya, di PC-nya. Kemudian kita panggil 06 ini AV defaultnya untuk konfigurasi. Nah, kita masukkan tadi ya. Tadi di belakang tuh ada username dan password ya, kita masukkan ya di alatnya itu, biasanya di belakang ya. Kita ketik admin sama ini ya, passwordnya sudah ada di belakang. Nah, ini kalau kita mau setting konfigurasi TP-Link ya, nRouter WR840N ya. Nah, ini kita bisa klik quit setup ya, bisa klik quit setup ya. Nah, sini kita bisa setup to manual ya, next ya. Nah, kita milih access point. Oke, next. Ininya bisa kita kasih nama ya, atau tetap dengan namanya, atau kita buat namanya racon underscore ya 38 ya, bebas, namanya bebas. Nah, ini kita buat juga passwordnya ya, kita buat password. Nah, yang pasti usahakan passwordnya ada kombinasi huruf dan angka ya. Oke, more advanced setting, kita klik. Nah, di sini kita pilih, oke, kita pilih auto, ini juga auto. Oke, next. LAN type-nya kita juga pilih yang statik ya, berarti kita harus inputkan ini ya. Oke, IP address-nya kita tadi oke, itu yang default ya. Ya, jadi itu recommended ya, the konfigurasi yang default 192.168.0.1 ya. Bisa kita ganti terserah ya angkanya. Kalau tadi yang di PC kita buat 15, nah ini kita buat 2. Oke ya. Ininya kita buat disable, kemudian kita next, finish ya. Oke, sudah finish. Jadi dia nge-reboot ya, atau restart ya. Oke. Oke. Nah, tadi karena kita setting IP default kita ganti tadi ya, kita ganti 2. Berarti untuk masuknya kita ganti 2 ujungnya, admin, passwordnya kayak sama tadi belum kita ganti. Passwordnya tadi kita ganti 17 Agustus ya. Oke, kita lihat di sini ya, ini warnanya sudah ya. Oke ya. Kita lepas, kita sambung lagi ya.
Oke ya, warna merahnya sudah hilang jadi kuning ya. Nah, oke, kita coba di PC ya, kita buka koneksi. Mungkin IP-nya ya, kita coba lihat IP-nya. Tadi di Oke, coba kita 02 ya. 1. Oke. Untuk DNS servernya kita bisa kasih DNS standar ya, yang punya Google ya. Oke. Oke, close. Oke, kita sudah bisa buat jaringan hotspot di sini. Udah tampil. Sekarang kita buka, oke. Oke, koneksi internet sudah bisa connect. Ya. Walaupun di situ masih ada tanda seru ya. Coba kita enable disable. Oke, sudah ya. Tanda seru sudah hilang. Kita coba, oke, buka YouTube ya. Nah, ini sudah connect ya. Sudah tampil. Oke, kita bisa buka juga dengan Google atau kita searching lewat search engine Google. Ya. Kita buka coba di sini DNS Nawala. Oke. Ini dia melakukan pelapisan situs-situs terkandung negatif yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Jadi kalau kita pengen ngeblok ya website yang ini, bisa juga. Oke, kita bisa ganti DNS-nya tadi, DNS yang sesuai 180 ya, 131, 144, 144. Nah, ya, karena tadi kita kasih DNS defaultnya Google ya. Nah, ini kita buat tambahkan di situ ya. DNS ini. Oke. Bisa juga kita pakai itu. Ya, kita bisa browsing yang lain juga ya. Ini cuma contoh. Nah, ini contoh kalau saya coba koneksi lewat handphone ya. Oke, demikian ya. Saya rasa ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk konfigurasi akses point tadi ya. Dengan pembahasan WiFi tadi ya, dari teknologi WiFi sampai WiFi 6 yang sekarang populer. Mungkin apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mengerti. Kurang dan lebih saya mohon maaf ya. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di rumah,
belajar di rumah, kalau keluar jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.